늑대들의 로망, 템테이션 버진. 혹시 좋았어요? 복수할래? 아니. Hai guys, kembali lagi di sini bersama gue IPD. Kali ini gue bakal ngebawain alur cerita film dari Korea dengan judul Whatcha Weird. Film ini rilis pada tahun 2012. Menceritakan tentang perjalanan cinta sepasang pria dan wanita yang mengalami permasalahan dalam hubungan percintaan mereka masing-masing. Berawal dari sebuah panggilan telepon, mereka pun saling mengenal dan semakin dekat. Bagaimana kisah selengkapnya? Tapi sebelum kita mulai ke videonya, bagi kalian yang baru mampir ke channel ini, jangan lupa subscribe dulu dong. Dan jangan lupa pencet juga tombol like-nya. Oke guys, langsung aja kita ke videonya. Cerita diawali dengan seorang pria yang bernama Hyung Sung yang mengadakan reunian bersama temannya di sebuah bar. Ternyata di reunian tersebut juga dihadiri mantan pacarnya yang bernama Soyeon. Setelah selesai reunian, Soyeon pun berpamitan dengan yang lain. Hyung Sun pun langsung mengikutinya. Namun Hyung Sun mengalami kenyataan pahit saat ia menemukan Soyeon dijemput seorang pria tampan dengan mobil mahalnya. Hyung Sun yang melihat hal itu menjadi galau berat. Ternyata mantan yang ia pacari sudah 7 tahun lamanya berpaling dengan pria lain dalam waktu sebentar saja. Sejak saat itu, Hyung Sung merasa hidupnya telah hancur. Namun suatu hari saat Hyung Sung sedang tidur, dia terbangun karena ada panggilan telepon dari nomor yang tidak dikenal. Setelah menerima panggilan itu, Hyung Sung pun merasa sangat kaget karena di telepon itu terdengar suara seorang wanita yang bicara dengan suara lembutnya. Wanita itu adalah Yoon Jung. 오른손으로 천천히 내 몸을 만지고 있어. Tentu saja suara Yoon Jung membuat Hyung Sung menjadi. Lama-kelamaan suara Yoon Jung semakin membuat Hyung Sung semakin. Sampai ia mencapai. Tetapi setelah Yoon Jung mendengar suara Hyung Sung, ia pun menyadari bahwa suara itu bukanlah suara pacarnya. 너 누구야? 네? 010 560. Yoon Jung pun langsung menutup telepon tersebut dan menyadari kalau ia salah menekan nomornya. Hal itu disebabkan karena Yoon Jung baru mengganti handphonenya dan lupa memindahkan nomor kontak yang tersimpan. 이거 진짜 개또라이 아니야? Keesokan harinya, Yoon Jung dan pacarnya yang bernama Sung Jun bertemu di sebuah restoran karena ingin merayakan hari jadian mereka. Yoon Jun yang melihat kotak kecil di meja makan berharap bahwa itu adalah sebuah cincin tunangan dan menganggap Sun Jung akan melamarnya. Namun Yoon Jung pun kecewa saat membuka kotak kecil itu bukan berisi cincin, melainkan hanya sebuah jepit rambut. 머리핀인데? Di sisi lain, Hyung Sung terlihat tidak fokus dalam pekerjaannya karena ia terus-menerus teringat dengan mantan pacarnya yang sudah memiliki pria lain. Suatu ketika saat Hyung Sung dalam keadaan galau berat, ia pun menelpon Yoon Jung yang kemarin menelponnya. Secara kebetulan, Yoon Jung sedang dalam frustasi karena tidak kunjung dilamar oleh pacarnya. Ia pun mengangkat telepon dari Hyun Sung. Namun saat telepon diangkat, Hyun Sung yang sedang galau berat langsung mengeluh dan mengatakan semua wanita itu cacingan. 당신 같은 여자가 사랑이라는 걸 제대로 해봤겠어? 다 똑같아, 씨발! Sontak saja Yoon Jung yang mendengar hal itu menjadi marah karena seorang pria yang menelponnya terlebih dahulu dan mulai marah-marah tidak jelas kepadanya. Hingga mereka pun bertengkar di telepon tersebut. Pada akhirnya mereka pun berdamai dan saling meminta maaf.
Karena Yunjung yang mengetahui bahwa Hyunsung sedang mengalami patah hati dan membutuhkan teman curhat, semenjak saat itu mereka pun mulai nyaman untuk berteman dan saling bercerita tentang permasalahan hidup mereka, terutama persoalan cinta yang mereka alami. Bahkan lama-kelamaan mereka pun sampai membahas tentang yang mereka lakukan bersama pasangan mereka masing-masing. 혹시 좋았어요? Pada suatu malam, Yunjung yang berada di rumah pacarnya mencoba pacarnya dengan, namun usaha tersebut ternyata gagal karena pacarnya itu terlihat sibuk dengan pekerjaannya yang harus selesai malam itu juga. 뭐야, 이게 끝이야? Keesokan harinya, Yunjung tak lupa menelpon teman curhatnya, yaitu Hyunsung, dan menceritakan semua hal yang terjadi semalam. Mendengar hal itu, Hyunsung pun tertawa. Lama-kelamaan mereka pun terlihat sudah semakin akrab, hingga mereka pun melakukan telepon untuk memenuhi kebutuhan masing-masing. Tapi Hyunsung dan Yunjung pun menyadari bahwa mereka akan canggung bila bertemu secara langsung. Mereka pun lebih nyaman untuk berhubungan dengan berkomunikasi lewat telepon. 7, 8, 9은 있었어? 바람 핀 적? Suatu hari saat Yunjung sedang makan malam dengan pacarnya beserta teman kantornya, datanglah seorang wanita dan bergabung dengan mereka. Melihat wanita itu, Yunjung pun teringat dengan wanita yang selingkuh dengan pacarnya tempo dulu. Namun Yunjung tidak mau menghancurkan hubungannya, dan saat itu ia pun hanya terdiam dan terlihat sedih. 예쁘시다고 말 안 했잖아요. 내가 말했잖아. 나 보는 눈 엄청 높다고. Sementara Hyunsung yang sedang menonton dengan teman kantornya melihat Soyeon dengan pacarnya juga ikut nonton di bioskop tersebut. Melihat kemesraan mantan dengan pacar barunya, Hyunsung kembali teringat masa lalunya yang membuat dirinya galau dan sedih kembali. Yungjun yang bersedih langsung menelpon teman curhatnya, yaitu Hyunsung. Akhirnya Yunjung mengajak Hyunsung untuk bertemu untuk pertama kalinya. Malam itu pun mereka bertemu di tempat yang mereka janjikan. Karena suasana hati mereka yang tidak karuan, akhirnya mereka pergi ke sebuah penginapan terdekat dan mereka pun di sana. Namun di tengah, Yunjung merasa ada yang salah dan ia menghentikan Hyunsung yang sedang. Akhirnya Hyunsung pun menghentikan. Hyunsung yang paham dengan perasaan Yunjung saat itu mencoba menenangkannya. Ia tahu bahwa Yunjung merasa tidak nyaman karena ini merupakan pertama kali mereka bertemu dan langsung 자기 합리화 중이야. 지금 그게 나한테 필요한 것 같아서. Akhirnya Hyunsung meyakinkan Yunjung melalui telepon agar Yunjung merasa nyaman walau mereka berada di satu ruangan. Kejadian tersebut membuat hati Yunjung luluh. Ia mulai merasa nyaman di dekat Hyunsung. Akhirnya mereka pun kembali melanjutkan yang sempat tertunda sebelumnya. Semenjak kejadian itu, mereka pun semakin dekat dan intens berkomunikasi. Hari ke hari, hubungan Yunjung dan pacarnya semakin tidak harmonis karena ia merasa pacarnya tidak jujur lagi dengannya. Dia kembali teringat ketika pacarnya itu berselingkuh dengan wanita kemarin. 자기는 나한테 뭐 거짓말하는 거. Malamnya saat sedang asik curhat, Hyunsung memberitahu Yunjung bahwa ia diajak mantan pacarnya untuk bertemu kembali. Namun Hyunsung merasa ragu karena mantannya itu mendadak mengajaknya bertemu. Tentunya sebagai teman dekat, Yunjung mempersiapkan mental Hyunsung untuk bertemu dengan mantan pacarnya. 작전명은 소쿨로 하자. 소쿨. 일단 만나. Dan hari itu pun tiba. Hyunsung bertemu dengan mantan pacarnya dengan pakaian yang sangat rapi agar ia terlihat sukses di depan mantannya.
네가 나한테 얼마나 잘했는데. 오빠. Waktu pun berlalu. Malamnya Yongsun mengajak Yongjun untuk bertemu. Tapi setelah bertemu, Yongsung malah menangis dan terlihat galau. 너 울어? Karena malam itu sedang hujan, Yongjun pun mengantar Yongsung yang basah kuyup untuk pulang ke rumahnya. Di rumah, Yongsung menceritakan apa yang terjadi sehingga membuatnya menangis. Ternyata Yongsung bersedih hanya karena ukuran Yongsung tak sebanding dengan pacar barunya Soyun yang sekarang. Hal itu membuat Yongjung ketawa sampai guling-gulingan. 안 웃는다며. Semenjak saat itu, Yongsung dan Yongjung semakin sering bertemu. Mereka pun mulai menyadari benih cinta telah muncul di antara keduanya. Namun di suatu malam ketika berada di dalam mobil, pacar Yongjung ingin Yongjung. Namun Yongjung menolak karena Yongjung merasa pacarnya itu melakukan ketika lagi butuh aja. Kalau tidak, dia tak mau menemui Yongjung sama sekali. Sunjung pun malah marah dan pergi meninggalkan Yongjung. Keesokan harinya, karena kejadian tersebut membuat Yongjung bercerita kepada Yongsung bahwa sebaiknya mereka tidak bertemu lagi. Karena ia menganggap bahwa hubungan mereka hanya sebagai pelarian dari masalah cinta yang mereka hadapi. Hal itu dapat berpotensi merusak hubungannya dengan pacarnya. Mendengar hal itu membuat hati Yongsung menjadi tak enak dan semakin galau. 널 위해서도 날 위해서도 우리의 우정을 위해서. Sejak saat itu mereka pun tidak bertemu dan juga tidak teleponan. Suatu waktu Yongsung tiba-tiba menelpon Yongjung yang ketika itu sedang bersama Sungjung, pacarnya Yongsung. Lantas Sungjung yang curiga mengambil HP Yongjung dan mengangkat telepon tersebut. 뭐해? Hal itu membuat mereka pun berdebat ketika akan pergi makan malam. Karena suasana hati Yongjung sedang kacau, ia pun meninggalkan Sunjung dan kembali ke rumahnya. 안 미안해도 돼. 준정아. Namun Sunjung pun berusaha mengejar Yongjung. Di depan rumah, Sunjung pun akhirnya berlutut dan melamar Yongjung. Sontak saja hal itu membuat Yongjung pun terharu dan membuat hatinya luluh. Beberapa saat kemudian, Yongjung pun mengirim pesan kepada Yongsung bahwa ia telah dilamar oleh Sunjung. Hal itu membuat Yongsung patah hati kembali. Namun di saat itu Soyeon datang menemui Yongsung. 오빠랑 나이가 며칠인데 아직도 며칠이야? Dan akhirnya mereka ngobrol di rumah Yongsung. Di sana ia mengetahui bahwa mantannya itu telah putus dengan pacarnya. Ia beralasan putus karena ia tidak bisa melupakan Yongsung yang telah bersamanya selama 7 tahun. 내가 다 망쳤어. Sejak saat itu, Yongsung dan Yongjung tidak pernah lagi saling berhubungan. Beberapa hari kemudian, terlihat keluarga Yongjung sedang mempersiapkan pesta pernikahan Yongjung. Namun Yongjung merasa ada hal yang hilang dalam hidupnya. Ia menyadari bahwa ia kehilangan seseorang di hidupnya, yaitu Yongsung. Yongjung pun bergegas pergi ke tempat Yongsung untuk menemuinya. 지금 뭐야? Namun di sana ia terkejut melihat Yongsung yang sedang bersama Soyeon. Karena menjadi canggung, Yongjung pun memberikan undangan pernikahan kepada Yongsung. Dan akhirnya Yongjung pun pamit. 짠! 나 청첩장 나왔거든. 마침 지나가는 길이라서. Mengetahui Yongsung dan mantannya bersama kembali membuat hati Yongjun kembali galau, mengingat ia telah memutuskan menikah dengan Sunjung. Namun dalam hati kecilnya, ia merasa kehilangan Yongsung. Ia pun menyadari bahwa orang yang dicintainya sekarang adalah Yongsung, bukan Sunjung.
Di sisi lain, Hyung Sung juga menyadari jika ia tidak lagi memiliki perasaan kepada Soyeon. Hingga akhirnya ia meminta maaf kepada Soyeon. Soyeon pun menyadari hal itu adalah kesalahan yang telah ia perbuat karena ia telah meninggalkan Hyung Sung sebelumnya. Akhirnya dengan berat hati Soyeon menangis meninggalkan Hyung Sung. 사랑이라는 것 자체가 워낙에 뻔한 거니까. Hari pernikahan Hyunjung pun tiba. Walaupun dengan berat hati, namun Hyunjung harus meneruskan pernikahan tersebut. Saat pernikahan akan berlangsung, Hyung Sung pun hadir di sana. Dan ia pun menyanyikan sebuah lagu sebagai ungkapan isi hatinya kepada Hyunjung. Melihat hal itu, Sunjung pun marah karena ada orang lain yang ingin mengacaukan pernikahannya. Lalu terjadilah keributan sehingga acara pernikahan tersebut menjadi kacau balau. Akhirnya semua orang mengetahui tentang hubungan Hyung Sung dan Hyunjung yang pernah bersama. 나랑 잤어. Tetapi Hyunjung pun mengungkapkan fakta bahwa Sunjung berselingkuh dengan teman kantornya yang saat itu hadir di pesta pernikahan tersebut. Sontak saja acara pernikahan mereka menjadi semakin kacau. Dan akhirnya pernikahan itu pun dibatalkan. Hyung Sung pun lalu mengungkapkan perasaannya kepada Hyunjung. Namun Hyunjung tidak mempercayai hal itu dan ia membutuhkan waktu untuk sendiri. 이제 안 믿을 거야. Sejak saat itu, Hyung Sung dan Hyunjung tidak bertemu lagi. Dan mereka hanya berfokus dengan pekerjaan mereka masing-masing. Beberapa bulan kemudian, Hyung Sung dan Hyunjung tidak sengaja kembali berkomunikasi di sebuah acara radio. Dan akhirnya di sana mereka menyadari bahwa mereka masih mencintai satu sama lain. Akhirnya semenjak saat itu mereka kembali bersama dan hidup bahagia seperti seharusnya. Dan tamat. Oke guys, gimana nih menurut kalian film kali ini? Ketampanan dan kecantikan aktor Korea serta jalan ceritanya yang menarik membuat kita enjoy untuk mengikutinya. Pesan yang dapat gue ambil dari film ini adalah segeralah move on jika Anda telah putus dengan pacar Anda. Karena jika tidak, hal itu akan membuat Anda semakin sedih. Dan tinggalkan hubungan yang hanya menguntungkan satu pihak. Lebih baik mencari pasangan yang memiliki komitmen untuk selalu bersama. Terima kasih. Oke guys, sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa tinggalin like, komen, dan subscribe-nya. Aktifin tombol loncengnya juga. Share juga ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya dan bye.